Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital ada 13 fungsinya, tetapi yang saya paparkan kali ini hanya 10 saja, karena itu yang paling riskan dan paling sering digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Penggunaan huruf kapital yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf di awal kalimat. Jadi, ketika kita menulis, kita harus menggunakan huruf kapital apabila berada di awal kalimat. Seperti contoh kalimat yang ada di atas. Apakah yang dimaksud dengan ejaan? Di sini huruf A-nya harus kapital karena ini adalah kalimat tanya. Yang kedua, pernyataan pekerjaan akan selesai dalam 1 jam. Nah, kata atau huruf pertama di awal kata itu harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan di awal unsur nama orang, termasuk julukan. Nah, ini yang membedakan. Sebelum Bu Ebi, namanya ejaan yang disempurnakan, julukan itu tidak menggunakan huruf kapital. Sedangkan di Bu Ebi kali ini itu julukan termasuk nama. Nah, bisa dilihat pada contoh berikut ini. Amir Hamzah. Nah, yang kapital di sini adalah awal kata unsur nama orang tersebut. Jadi yang kapital adalah huruf A dan H. Andi Sahtiani Jahrir. Nah, harus menggunakan huruf kapital di setiap huruf pertama unsur namanya. Yang kapital adalah A, S, dan J. Kutu buku. Kutu buku ini adalah julukan, maka dari itu menggunakan huruf kapital. Ayam jantan dari timur. Ini juga termasuk julukan. A, J itu adalah julukan, sedangkan dari itu adalah kata tugas. Kata tugas tidak perlu menggunakan huruf kapital. Timur, T, harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata agama, kitab suci, Tuhan, dan termasuk sebutan sebagai pengganti kata Tuhan. Ya, sebagai contoh, kata agama Islam, yang kapital adalah I-nya, kata agama kecil. Hindu, H kapital. Kristen, K kapital. Weda, W kapital. Al-Quran, yang kapital di sini adalah A dan Q. Nah, ada tanda hubung di situ karena hurufnya satu kecil, satu kapital, makanya diberikan tanda hubung. Untuk nama Tuhan, A, Allah itu kapital A. Tuhan, huruf T untuk Tuhan kapital. Pengganti kata ganti untuk Tuhan, misalnya hambamu, M kapital. Kepadanya, N kapital. Kuisnya, penulisan huruf kapital yang sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia di bawah ini adalah jawabannya adalah C. Nah, kita bahas
Setelah menjadi seorang muslim, sini muslim kecil karena muslim ini bukanlah nama agama, tetapi nama kaumnya. Oleh karena itu M kecil. Kalau di sini adalah kata Islam, maka yang kapital adalah huruf I. Dirinya dijuluki ahli kitab. A dan K kapital karena ahli kitab di sini adalah julukan. Makanya huruf A dan K kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau gelar akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, jadi kalau ada nama orangnya itu kapital. Contoh, Sultan Hasanuddin. Nah, di sini S gelar harus kapital karena ada nama orang Hasanuddin. Nabi Muhammad, N kapital karena ada nama orang Muhammad. Imam Hambali, I kapital. Mahaputra Yamin, M kapital. Agung Permana, sarjana hukum, ini harus kapital S dan H karena ada nama orang yang mengikuti. Tetapi kalau tidak ada nama orang, ya huruf kecil. Nah, contoh, ia telah meraih gelar sarjana hukum. Nah, kata sarjana hukum itu kecil hurufnya karena tidak ada nama orang yang mengikutinya atau yang diikutinya. Raden Ajeng Kartini, R.A. itu kapital. Dr. Muhammad Hatta, D kapital. Haji Muhammad Salim, H kapital karena ada nama Agus Salim. Kalau tidak ada nama orang yang mengikuti, maka H itu huruf kecil. Misalnya, tahun ini ia berangkat haji. Haji di sini huruf kecil. 4B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Nah, contoh, kalau kita menyapa langsung walaupun tidak ada nama orangnya, itu tetap kapital karena kita langsung kepada orang yang ditujukan. Misalnya, selamat datang yang mulia, Y dan M itu kapital. Selamat pagi dokter, D kapital karena kita langsung kepada orangnya. Selamat berbahagia Sultan, kita langsung ke orangnya, jadi S itu kapital. Terima kasih Kiai, maka huruf kapital. Selamat pagi Bu, B kapital. Terima kasih Pak, P kapital. Nah, tetapi sebelum penyapaan itu harus menggunakan tanda koma. Nah, kuis. Silakan diperhatikan kuisnya. Soalnya sama, penulisan huruf kapital yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di bawah ini adalah A. Dia adalah keturunan sultan, S kecil. B. Selamat siang Ibu Guru, I kecil. C. Tahun lalu ia telah berangkat haji. Nah, dari ketiga kalimat yang ada, kira-kira yang mana yang benar? Paus B. Yang mana kira-kira menurut Anda? Ya, ternyata yang benar adalah A. Mengapa harus A? Karena ada kata dia adalah keturunan sultan. Ini sultan tidak diikuti oleh nama orang dan tidak ada unsur penyapaan secara langsung kepada orangnya. Makanya huruf S di sini kecil saja. Yang kelima,
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Nah, sebagai contoh, karena di sini wakil presiden ada Malik, ada nama orang di belakang, maka jabatan harus kapital, yaitu W dan P. Perdana Menteri Nehru. Nehru nama orang, Perdana Menteri nama jabatan. Huruf pertama unsur nama orang itu harus kapital, P dan M kapital. Profesor Supomo, P kapital. Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, kapital adalah L, M, dan U. Begitu juga dengan jabatan, misalnya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang tidak ada nama orang, tidak ada nama tempat, tetapi ada nama instansi. Oleh karena itu, S dan J kapital. Huruf G pada Gubernur Papua Barat kapital karena ada nama tempatnya. Seandainya itu hanya kata gubernur saja, tidak jelas kata tempat, kata instansi atau nama orang itu tidak ada, maka huruf G kecil, kecuali di awal kalimat. Oke. Ya, sebagai kuis, penulisan huruf kapital yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di bawah ini adalah: kakaknya seorang Menteri Pertanian Republik Indonesia, sedangkan ia sendiri menjabat sebagai kepala dinas. Bagian B, kalimat yang sama tetapi M-nya huruf K kepala dinas, K dan huruf D itu kapital. Kira-kira yang mana yang benar? Kita lihat. Ya, yang benar adalah bagian A. Kakaknya seorang Menteri Pendidikan Pertanian Republik Indonesia, sedangkan ia sendiri menjabat sebagai kepala dinas. Huruf M pada Menteri, P Pertanian, R kapital, dan I pada Indonesia itu kapital semua karena jelas ada nama Republik Indonesia, ada tempat. Sedangkan kata kepala dinas, K dan D itu huruf kecil karena tidak ada nama instansi, nama tempat, bahkan nama orang yang mengikutinya. Selanjutnya 7A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, tahun H Hijriah, H huruf kapital. Tarik Masehi, M kapital. Bulan Agustus, A kapital. Bulan Ramadan, R kapital karena nama bulan. Hari Jumat, J kapital. Hari Rabu, R kapital, H kecil ya. Hari Lebaran, hari besar, L kapital. Hari Natal, N kapital. Hari Galungan, G kapital. 7B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama peristiwa sejarah. Contoh Konferensi Asia Afrika. Ini kalau peristiwa bersejarah yang pernah terjadi itu menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau sebagai catatan, huruf pertama
pada peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, itu tetap menggunakan huruf kecil karena bukan peristiwa sejarah yang dimaksud. Misalnya, suami istri itu tiap hari perang dunia. Nah, perang dunia di sini huruf kecil karena bukan peristiwa sejarah tersebut yang dimaksud. Silakan dilihat pada tayangan di atas. Penulisan huruf kapital yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di bawah ini adalah: A. Bulan Oktober adalah hari Sumpah Pemuda yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, bulan Oktober O kapital dan hari bersejarah Sumpah Pemuda di bagian A, S dan huruf P kecil, dan bulan Ramadan R kecil. Kalau di bagian B, bulan B Oktober, hari Sumpah Pemuda S dan P kapital yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Kira-kira yang mana yang benar, A atau B? Silakan dianalisis baik-baik. Yang benar adalah B. Kenapa? Karena Oktober adalah bulan, jadi harus O kapital. Sumpah Pemuda adalah hari bersejarah, maka S dan P kapital. Ramadan R kapital. 8A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi itu adalah nama yang ada lokasinya, nama tempat. Misalnya Jakarta, Kota Makassar. Kalau ada kata Makassar, K juga ikut huruf kapital. Pulau Miangas, P kapital karena ada kata tempat Miangas. Amerika Serikat, Jawa Barat, Danau Toba, Selat Lombok, Jalan Sulawesi, Sungai Musi, Pantai Bira. Nah, di sini ada catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi kalau ada nama geografi yang tidak ada nama tempatnya, tidak ada lokasinya, itu ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Contoh, mandi di sungai. S di sini kecil karena tidak jelas lokasinya di mana, tempatnya di mana. Berenang di danau. D huruf kecil karena tidak jelas juga tempatnya di mana. Kecuali ada nama tempat Danau Toba, maka D kapital karena ada T. Toba juga kapital huruf T-nya. 8B, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Tetapi apabila nama yang disertai dengan nama geografi dan bukan merupakan nama jenis, itu menggunakan huruf kapital. Jadi kalau ada ciri khas dalam nama geografi tersebut, maka gunakanlah huruf kapital untuk nama geografinya. Contoh, batik Pekalongan. Nah, batik Pekalongan ini adalah ciri khas dari Pekalongan. Film Korea. Korea ini bukan nama jenis film, tetapi ciri khas film dari Korea. Jadi ada ciri khas yang dinampakkan dalam nama tersebut. Penulisan huruf kapital yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di bawah ini adalah: dia bekerja di Bandung sebagai wakil direktur. Kira-kira yang mana yang benar? Silakan dianalisis A, B, atau C. Jawabannya adalah C. Mengapa? Karena di Bandung harus menggunakan huruf kapital. Bandung adalah nama geografi, sedangkan wakil direktur ini
adalah nama jabatan, tetapi tidak ada unsur nama orang, gelar, nama orang, instansi, atau nama tempat di dalamnya. Jadi wakil direktur harus huruf kecil. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak di posisi awal. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma itu adalah judul buku. Jadi, kalau judul itu harus menggunakan huruf kapital di setiap unsur judulnya. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Bahasa dan Sastra ini adalah judul majalah, maka B dan S harus kapital. Di akhir surat kabar Sinar Pembangunan, S dan P adalah judul surat kabar, jadi S dan P harus menggunakan huruf kapital. Ia menyajikan makalah. Nah, judul makalahnya adalah penerapan asas-asas hukum perdata. Jadi tetap menggunakan huruf kapital di setiap huruf pertama setiap judul. Ada perbedaan antara judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah. Nah, kalau berbicara tentang judul makalah di sini tidak menggunakan huruf miring, tetapi menggunakan tanda petik 2. Nah, berbeda dengan judul buku, majalah, dan surat kabar. Kalau judul buku, majalah, dan surat kabar itu dimasukkan dalam kalimat, maka harus menggunakan huruf kapital. Dan penulisan judulnya harus dimiringkan. Ya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Sini ada singkatan sarjana hukum S.H. Setiap gelar atau singkatan nama itu kita boleh menyingkat singkatan nama, singkatan gelar dengan membubuhi tanda titik di belakangnya tanpa ada spasi dengan singkatan yang lainnya. Selanjutnya ada kuis. Penulisan nama dan gelar yang sesuai dengan UEB di bawah ini adalah Hasan Wijaya, SE, MSI. Silakan dilihat yang mana yang cocok untuk kuis di bawah ini. Ya, jawabannya B. Mengapa? Karena Hasan Wijaya, nama orang, harus menggunakan huruf kapital, koma, S titik E titik. Nah, mengapa harus diberi tanda titik? Ya, karena aturan dalam UEB setiap kali menyingkat itu harus ada tanda titik setelah singkatan gelar. Jangan lupa berikan tanda koma antara nama dengan gelar untuk membedakan nama dan gelar. Begitu juga dengan yang kedua, M titik SI titik, berikan berikan tanda koma antara gelar pertama dengan kedua agar bisa dibedakan gelar pertama S titik E titik dan gelar kedua M titik S titik. Jadi demikian penulisan huruf kapital pada materi hari ini. Terima kasih.